indikator, disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PPM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Contoh soalnya, ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan oleh guru pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls dorongan yang bersifat irasional. Pernyataan di atas merupakan teori A. Teori psikoanalitis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori kognitif, D. Teori etologis, E. Teori ekologis. Ya, jawabannya adalah A. Teori psikoanalitis. Ya, berikutnya indikator, disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PPM. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Contoh soal, lingkungan merupakan sumber belajar yang paling dekat dengan peserta didik, di mana lingkungan dapat menentukan dan membentuk karakter seseorang. Lingkungan juga dapat memberikan pengalaman baru seperti pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah. Pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan dan pengalaman keluarga dengan teman sebaya. Pengalaman akan membantu seseorang dalam menentukan jati dirinya. Hal tersebut sesuai dengan teori perkembangan, yaitu A. Teori ekologis, B. Teori perilaku dan belajar sosial, C. Teori psikoanalitis, D. Teori kognitif, E. Teori etologis. Jawabannya adalah A. Teori ekologis. Berikutnya, indikator, disajikan narasi dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta didik dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Contoh soal, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Ya, berikutnya indikator, disajikan narasi tentang kompetensi dasar, penilaian, dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Soal, perhatikan langkah-langkah penilaian berikut. A. Tahap persiapan, B. Tahap proses produksi, C. Tahap akhir atau hasil. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, teknik penilaian yang digunakan yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian produk, C. Penilaian penugasan, D. Lisan, E. Wawancara. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Ya. Hal berikutnya, dengan indikator, disajikan narasi tentang kompetensi pedagogik profesi guru. Peserta dapat menganalisis teori belajar serta prinsip pembelajaran yang mendidik untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Contoh soal,
Untuk menjadi guru yang profesional, seorang guru harus menguasai beberapa kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi pedagogi, di mana seorang guru harus memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Teori belajar yang kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mendidik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari merupakan bagian dari teori A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik, C. E. Cybernetik. Jawabannya adalah B. Behavioristik. Next. Soal berikutnya, dengan indikator disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Soal nomor 6. Berikut keterampilan abad 21 yang minimal harus dimiliki oleh siswa kecuali A. Berpikir kritis, B. Kolaboratif, C. Komunikatif, E. Kreatif, E. Analitik. Jawabannya adalah E. Analitik. Next. Ya. Indikator disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh soalnya nomor 7. Pak Anton dalam proses pembelajarannya selalu membiasakan peserta didiknya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diajak untuk merenung sejenak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, sehingga peserta didik sangat tenang dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Religiositas, B. Nasionalisme, C. Kemandirian, D. Gotong royong, E. Integritas. Nah, jawabannya adalah A. Religiositas. Next. Ya. Indikator berikutnya disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Peserta dapat menganalisis persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru SD yang profesional. Contoh soalnya nomor 8. Yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tertulis atau bentuk lain. B. Bersikap inklusif, objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. C. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. D. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. E. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jawabannya adalah D. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. Ya, next. Indikator berikutnya adalah disajikan materi tentang regulasi profesi guru. Peserta dapat melakukan analisis terhadap kebijakan nasional dan regulasi mengenai guru sebagai jabatan profesional. Contoh soalnya nomor 9. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Dikarenakan peranan yang penting tersebut, seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan regulasi profesi guru
yang tentunya akan meningkatkan kualitas profesionalitas guru. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional, yaitu A. Guru hanya perlu memiliki kualitas merancang proses pembelajaran dan tidak perlu lagi meningkatkannya. B. Menyamaratakan gaji yang diperoleh guru tanpa melihat golongan ataupun tingkat pendidikan. C. Mengupayakan adanya program pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan. D. Memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. E. Memberikan batasan usia pendidikan guru guna mendapatkan guru yang produktif. Ya, jawabannya adalah D. Memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Ya, next. Ya. Indikator berikutnya, diberikan sebuah kasus etika profesi guru, peserta dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik guru. Contoh soalnya nomor 10. Bu Dani merupakan guru kelas 5 di sekolah dasar. Dari awal menjadi guru, Bu Dani selalu hanya memberikan tugas kepada siswanya, setelah itu kelas ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Bu Dani memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa, sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Bu Dani. Kasus di atas menunjukkan bahwa Bu Dani tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Bu Dani adalah A. Dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. B. Dipecat secara tidak hormat dan tidak diberikan pesangon. C. Dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. D. Diberikan peringatan dan pembinaan untuk dapat berubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. E. Membiarkannya saja sebagai wujud pengucilan terhadap guru yang bersangkutan. Jawabannya adalah D. Diberikan peringatan dan pembinaan. Next. Indikator berikutnya yaitu disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Contoh soal nomor 11. Pergaulan bebas masa kini. Pada masa kini, pergaulan mulai menyebar baik dari sosial maupun dunia nyata. Banyak remaja yang berusaha memperbanyak pertemanan mereka, dari yang belum kenal hingga yang dikenalkan. Padahal bisa saja di antaranya merupakan orang kriminal, tetapi ada juga yang bisa menjadi teman baik remaja itu sendiri. Pada orang tua juga sudah menghimbau para anak-anak mereka agar berhati-hati, dapat menyebabkan akibat yang fatal. Namun, masih ada saja remaja yang tidak menuruti perkataan orang tuanya sendiri. Jika dilihat mempunyai banyak teman dan pandai bergaul itu sangat bagus. Terlebih lagi bukan hanya di sosial media, tapi juga di dunia nyata. Tetapi, banyak orang yang memanfaatkan sosial media sebagai bahan tindak kriminal, yang menyebabkan banyak korban yang hilang akibat berteman di sosial media dengan yang tidak jelas. Pada intinya, kita harus tetap berhati-hati dalam berteman. Boleh saya berteman, tetapi bertemanlah dengan orang yang bisa saling membantu dalam hal-hal positif. Jadi, harus menggunakan berteman dengan yang baik. Jangan berteman dengan orang-orang yang pergaulannya bebas, karena bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Teks di atas termasuk dalam ragam jenis teks. A. Teks faktual. B. Teks tanggapan. C. Teks cerita. D. Teks normatif. E. Teks fiksi. Jawabannya adalah A. Teks faktual.
Ya, next. Ya. Berikutnya indikator disajikan teks satuan bahasa tertentu. Peserta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Ya, contoh soal nomor 12. Salah satu ciri dari paragraf yang baik adalah memiliki kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf diartikan sebagai A. Keeratan antara unsur-unsur paragraf, baik itu antar kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. B. Keterkaitan antara bagian karangan yang terdiri dari beberapa kalimat padu sehingga membentuk satu kesatuan pikiran. C. Kelengkapan unsur-unsur paragraf seperti gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. D. Ketepatan penggunaan kata sesuai dengan situasi dan kondisi. E. Kesesuaian antara unsur-unsur paragraf. Ya, jawabannya adalah A. Keeratan antara unsur-unsur paragraf, baik antara kalimat utama dengan kalimat penjelasnya. Ya, next. Ya, indikator berikutnya. Disajikan teks satuan bahasa tertentu. Peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat. Contoh soal nomor 13. Menyikat gigi tak hanya dilakukan ketika setelah sarapan pagi, tetapi juga dilakukan pada saat sebelum memulai tidur di malam hari. Pada kalimat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut berupa A. Penulisan menyikat seharusnya mensikat. B. Penulisan awalan di pada kata dilakukan semestinya digabung karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Di malam seharusnya penulisannya pada malam karena menunjukkan keterangan waktu. C. Di malam hari seharusnya diganti dengan di siang hari. D. Sebelum memulai tidur seharusnya diganti dengan sebelum bekerja. E. Dilakukan seharusnya diganti dengan dikerjakan. Jawabannya adalah B. Penulisan awalan di pada kata dilakukan semestinya digabung karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Ya, next. Ya, indikator berikutnya. Disajikan teks satuan bahasa tertentu. Peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Contoh soalnya nomor 14. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan, dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polisi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan tepat karena A. Logis dan menggunakan kata sesuai EYD. B. Efisien dan tidak taksamana. C. Lugas dan tidak taksamana. D. Logis dan tidak ambigu. E. Tidak ambigu dan menggunakan kata yang sejajar. Jawaban adalah B. Efisien dan tidak taksamana. Next. Ya, indikator berikutnya. Disajikan teks fiksi. Peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Contoh soal nomor 15. Dahulu hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra-putri yang baik hati. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua orang tua mereka itu. Aji Lesmana dan Putri Rauna selalu menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya suka menolong rakyatnya yang memerlukan bantuan. Kutipan cerita fiksi di atas termasuk dalam bagian A. Komplikasi, B. Evaluasi, C. Orientasi, D. Resolusi, E. Amanat. Nah, jawabannya adalah C.
orientasi. Ya, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua.